Ya, soal makam palsu yang katanya tidak ada hubungannya dengan Robitoh Alawiyah. Dalam hal ini, Kiai Imad memberikan sebuah kritikan yang amat luar biasa, menohok, pedas, ya. Dan ini perlu untuk Anda saksikan sampai akhir. Sekaligus Kiai Imad akan memberikan kritikan pedas, ya, terhadap Kiai Idrus Romli, ya. Dan di dalam video ini juga Kiai Imad akan memberikan sebuah tohokan yang cukup luar biasa terhadap orang-orang yang masih husnudon, ya, terhadap orang-orang yang masih husnudon tapi sejarahnya ya itulah ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Selengkapnya bagaimana, jelasnya bagaimana, kita saksikan di video ini ya. Dan mohon agar supaya video ini didengarkan sampai akhir ya, biar tidak gagal paham, biar tidak salah paham. Seperti apa dan bagaimana, seperti biasa sebelum kita mulai videonya, kita intro terlebih dahulu. Oke. Kalau kita berbicara tentang sejarah itu penting, dulur-dulur. Sejarah adalah komunikasi tiada henti antara masa lalu dan masa kini untuk dicari format strategis menata masa depan yang lebih baik dari hari ini dan masa lalu. Apabila format sejarah di masa lalu itu melenceng, kemudian realitas hari ini betul-betul tidak sesuai dengan muqaddimah sejarah yang ditulis pada masa lalu, maka ini Indonesia, wong Jawa akan ngacak, menatap dan mengukir masa depan untuk dia dan anak cucunya. Tadi yang disebutkan oleh Dr. David ini luar biasa. Perubahan, upaya merubah sejarah bangsa Nusantara. Ini bukanlah sebuah cita-cita, tetapi sudah mereka laksanakan. Sebenarnya Al-Quran, kalau kita merujuk pada Al-Quran, dan kita betul-betul bukan hanya menghafal dan membaca Al-Quran, tetapi juga kita betul-betul memahami bagaimana diksi-diksi Al-Quran telah memberikan peringatan kepada kita bahwa di masa lalu ada sekelompok orang itu yang sukanya merubah sejarah. Yugayyirunal kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah proposisi dari yang sesuai apa seharusnya. Untuk apa? Untuk kepentingan. Bahkan Al-Quran telah memberikan sebuah ancaman untuk orang-orang yang merubah sejarah. La tahsabannahum, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau, jangan engkau kira temenan pakai nun sakilah itu, nun taukid, fala tahsabanna alladhina, orang-orang yafrahuna yang berbahagia, bima atau dengan apa yang telah mereka lakukan, merubah-rubah sejarah demi kepentingan mereka hari ini, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka, ingin mendapat pujian dari apa yang tidak mereka lakukan di masa lalu. Jadi yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka suka untuk mendapat pujian, klan mereka itu bima lam yaf'alu, tentang apa yang tidak mereka kerjakan. Bahwa leluhurnya adalah pendiri NU, itu mereka yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Lawang Aswaja Center sudah mendapatkan manuskrip,
Nama-nama siapa saja wong Surabaya yang ikut dalam pendirian NU. Ora ono Habibe, ora ono. Lah kok tiba-tiba 2023 kok ono Habibe. Ini adalah yuhibbuna ayyuhmadu bimalam yaf'alu. Mereka suka untuk dipuji tentang apa yang mereka tidak lakukan. Khurafat itu tidak ada itu. Bahkan kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, manidda'a annahu urija ila sama'i kafara. Lihat dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Manidda'a annahu urija ila sama'i kafara. Siapa orang yang mengaku bahwa dirinya mi'raj ke langit, kufur. Juga kalimat yang sama telah diberikan oleh Fudail bin Iyad, kalau tidak salah. Kalimat yang sama seperti Mbah Hasyim, bahwa orang yang mengaku mi'raj ke langit itu Qadhi Iyad, ya. Qadhi Iyad mengatakan hal yang sama dengan Mbah Hasyim, bahwa orang yang mengaku dirinya itu mi'raj ke langit itu kufur. Apalagi sampai 70, kufurnya 70 kali. Dengan adanya diskursus nasab ini bukan hanya menyentuh terhadap hal-hal yang berkaitan secara poin terhadap nasab, tetapi juga terhadap hal-hal yang menyertainya yang selama ini luput dari pantauan, bahkan pantauan seorang filolog Gunung Kawi seperti Dr. Fatur Rahman. Ini kita menunggu para filolog, para sejarawan asli. Kalau saya ini sejarawan pondok, sejarawan Jurmiyah, sejarawan Fathul Qorib. Tapi apapun itu, kita dengan membaca dan kemudian kita mempunyai kecenderungan untuk menyayangi sebuah ilmu pengetahuan, itu kita akan bisa memahaminya. Buktinya ini masyarakat yang ada, yang kalau saya isi sampai S2, ada masyarakat yang tidak sekolah sampai lulus SD juga udah paham bahwa Kabib dudu putune Nabi ku sampun paham. Ada yang tidak pakai kajian ilmiah, ada yang nggak pakai kitab nasab, cukup dengan hati gitu. Masya Allah. Ada yang lagi dengan akhlak alladzi yadharu minhum, sudah bisa memutuskan. Ada yang kata bapak saya, kata Mbah Mufid itu di Klaten, saya ndak ngikuti katanya Tuan Guru Imad. Saya apa kata bapak saya? Yahudi katanya. Lah yughayyirunal kalima an mawadi, ini ciri-ciri Yahudi. Coba ciri-ciri Yahudi di dalam Al-Qur'an juga. Yalwuna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Mereka merubah-rubah Alkitab litahsabuhu minal kitab, agar kalian menyangka itu bagian dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal tidak ada di kitabnya. Ini yang saya temukan dalam diskursus nasab Ba'lawi ini. Banyak dalil-dalil mereka itu kemudian kita verifikasi di dalam kitabnya, ternyata di kitabnya nggak ada. Temennya Dr. David, Syekh Romli Al-Idrus di Aswaja Center Jawa Timur itu pernah berdalil dengan kitab Ba'lawi, bahwa yang namanya seorang turunan Nabi lebih utama daripada orang alim 70 kali. Itu ada di dalam kitab Ba'lawi, dan di dalam kitabnya itu mengatakan, namanya Zain bin Smith, bahwa itu adalah ucapan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Fatawinya.
Kemudian saya cross check, ahwa minal kitab. Apakah dia ada dalam kitab? Ketika saya lihat di dalam kitab Ibnu Hajar, 180% atau 180 derajat apa yang dikatakan itu berbeda. Bahkan kata Ibnu Hajar, orang alim lebih utama daripada turunan Nabi. Nah, ini adalah taghyir litahsabuhu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Agar kalian mengira itu ada di dalam kitab, tapi ternyata sebenarnya tidak ada dalam kitab. Silahkan bisa di cross check ini yang para kiai-kiai semua di sini. Coba nanti lihat dalam kitab Fatawi bagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami berpendapat tentang bagaimana keutamaan, siapa yang lebih utama antara orang syarif yang bodoh dengan seorang alim. Itu ucapan Ibnu Hajar itu sangat sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, bahwa orang alim walaupun bukan keturunan Nabi, tapi dia yafuqu sittina darajah, lebih tinggi 60 derajat mimma yantasibu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang bernasab kepada Nabi. Yang bodoh nasabnya ke Nabi, tapi bodoh ini orang alim turunan tukang kolektor sawah. Ini kata Syekh Nawawi, lebih mulia orang alim tukang kolektor daripada orang bodoh keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ajaran Islam. Ini ajaran Islam yang benar. Bukan ajaran Islam yang terkait dengan darah. Islam agama darah tidak ada. Islam agama ilmu, Islam agama takwa. Kemuliaan di mata Islam bukan dilihat dari siapa dia keturunannya. Apakah seperti Raden Mas Abdullah keturunan Pakubuwono, Amangkurat Jawi, atau dia hanya keturunan tukang kolektornya atau tukang kudanya Amangkurat. Tetapi dalam Islam, jika hari ini dia pintar, dia punya partai, dia didukung, maka dialah yang jadi Presiden Republik Indonesia. Betul? Yang penting punya partai. Ini turunan Sunan Gunung Jati, Maduddin Usman nggak punya partai, yang nggak jadi apa-apa. RT aja kagak saya. Kenapa? Nggak punya partai. Tapi di dalam agama Islam kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ini ajaran Islam. Bukan ulama. Ulama itu pengawalnya para habaib. Ilmu di mana itu? Ilmu singti, ilmunya singti. Kitab opo? Halaman piro? Manuskrip opo? Bahwa yang namanya ulama pengawal para habaib itu dari mana? Tidak ada dalam ajaran Islam. Siapa orang yang dia berilmu, dia tinggi derajatnya. Al-Quran yang mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kenapa lafadznya utu? Bukan lafadznya adalah orang berilmu di dalam yarfa' itu. Karena agar orang berilmu tidak sombong. Kadang-kadang Al-Quran mengatakan ulul ilmi qa'imam bil qisti. Itu bukan dalam derajat, tetapi dalam tanggung jawab. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Orang yang punya ilmu, bukan tentang derajat, tapi tentang tanggung jawab. Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Tetapi ketika Allah mengatakan tentang derajat seorang berilmu, Allah menggunakan siaknya
utuh, agar hei walaupun kamu tinggi, ingat kamu hanya dikasih ilmu, bukan kamu mempunyai ilmu. Walaupun engkau bekerja keras mendapatkan ilmu, kalau aku tidak kasih, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Understand? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Nusantara. 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 Nusantara milik kita, Nusantara milik kita. Sejarah Nusantara diambil menang baik. NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna, NU Jam'iyatuna. Secara NU dirampas husnudon. Harus jelas, harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul. Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul. Wali Songo adalah penyebar agama Islam, dilembagakan oleh Jam'iyatuna Al-Mahbub, Al-Mahbubah. Siapa itu Wali Songo? Orang-orang yang mengajarkan Islam dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa kita mengenal adanya langgam Jawa Al-Quran? Karena Wali Songo mengajarkan itu. Di kampung saya masih ada, udah baru meninggal setahun atau 2 tahun yang lalu, imam yang pasti pakai langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi dia enak, saya nggak enak. Enak nggak? Bohong, ini pemalsu sejarah ini. Yughayyirunal kalima an mawadihi. Nggak enak dibilang enak aja karena ewo pakai ewo. Banyak orang yang hari ini kayak bapak-bapak ini ewo pakai ewo, udah nyata-nyata turunan palsu ewo pakai ewo. Husnudon aja. Kenapa nggak enak? Kan kita orang Jawa ya. Orang Jawa itu memang banyak nggak enaknya sama orang. Ada tamu lama, kita mau ngapa-ngapain susah. Tapi orang Jawa itu akhlaknya kayak Rasulullah. Rasulullah banyak pekerjaan, ada tamu banyak begitu, nggak berani ngusir Rasulullah itu. Sampai turun ayat Al-Quran yang ngusir tamu-tamu itu. Kamu sama Rasulullah jangan begitu, dia itu orang pemalu, akhlaknya tinggi. Walaupun hatinya udah nggak enak, nggak bakal ngusir orang. Betul apa tidak? Lah kita yang harus punya rerasan. Tepos liro. Itu ajaran Sunan Kudus. Lah, ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa. Suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu? Istana. Pakai langgam Jawa. Itu sama Kabib-kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Kafir, saudara. Ini menghina Quran, saudara. PKI ini, saudara. Menterinya PKI ini. Ini Abdul Khalik ngapain sih begini-begini? Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu? Para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI, nggak bakal berani. Ayo nama, nggak bakal berani. Islam Nusantara digagas oleh Nahdlatul Ulama 2010 mulai digaungkan, 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar. Islam Nusantara dihajar oleh mereka Baklawi-Baklawi.
Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islam ya Islam, saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Balawi yang berani menyinggung Islam Nusantara? Semenjak bab nasab ini tidak akan pernah ada. Tidak akan ada dari mereka yang berani nyentil Nahdlatul Ulama. Gak bakal ada, saudara. Kita di Banjar, Pramuktamar apa itu, Kombes, Bahsul Masail, bahwa karena negara kita ini negara yang heterogen dan kita ini sudah mempunyai sebuah al-ahdu, perjanjian, yaitu undang-undang dasar, maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama Balawi-Balawi itu. Saudara, dia mah mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara. Sudah kemasukan PKI. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun. Mereka mau rubah ya ayyuhal non-muslim. Mereka dulu begitu, dulu sekali. Sekarang nggak bakal berani ya Abdul Khalid. Datang, dicium tangannya, kiai juga dibulak-balik. Dulu kita 2021 kemarin membuat sebuah tema fikih peradaban. Ini baru kemarin loh, dihajar lagi ketum. Ini fikih peradaban ini apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya, saudara? Fikih itu memang beradab, saudara. Dia nggak tahu apa makna fikih peradaban, udah komentar. Kan peradaban disangkain adab dia. Beradab dengan berperadaban itu berbeda, saudara. Tapi tetap mereka itu inginnya adalah NU ini tidak boleh sepi dari cacian dan kritikan mereka. Seakan-akan mereka itu lebih hebat dari ulama Nahdlatul Ulama. Jangan betul-betul aja. Sekarang saya lihat nggak ada mereka. Apa saja yang dikerjain Nahdlatul Ulama sekarang, Nahdlatul Ulama lagi mengadakan acara humanitarianisme Islam, humanitarian Islam, kemanusiaan Islam, nilai-nilai Islam dalam kemanusiaan. Nggak berani. Sekarang nggak berani kritik lagi, saudara. Mana suaranya yang biasa dia mencela kiai-kiai Nahdlatul Ulama, saudara? Kenapa diam? Kemana? Kabur lagi. Al-kaburi, saudara. Nah ini yang terjadi, bapak-bapak. Lah kita sudah tahu bahwa alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa tuh sebelum wa ma tukhfi suduruhum akbar tuh? Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirum minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil.
Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh. Yang orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya betul apa tidak? Berarti yang nanya dalil orang pinter. Anu minu kama amana supaha. Bukan itu maksudnya. Yang tidak boleh nanya dalil itu udah tuh kibin udah ikut aja. Katanya umroh nggak perlu ke Mekah, ke Tarim aja, silakan aja di sana. Kiblatan tardauha hampir aja mau dirubah itu. Coba lihat, seorang Balawi ngomong, Allah ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan Ka'bah dipindah, bukan Ka'bah, kiblat dipindah dari Palestina ke Ka'bah, kemudian dijawab kiblatan tardauha, arah yang engkau inginkan. Arah yang kau inginkan itu bukan Ka'bah. Maksudnya kayaknya sebenarnya Matarim. Tapi nggak ngomong wa ma tukhfi suduruhum akbar. Wa ma tukhfi suduruhum. Di Tarim itu ada makam para sahabat Nabi. Ada makam para sahabat Nabi. Kenapa makam-makam man syahida badran yang ada di situ sama sekali tidak diekspos? Bahkan itu seperti diumpetin di sana. Yang diagung-agungkan, siapa orang yang berziarah ke penjarahan ini tidak berziarah pertama kali kepada faqih muqaddam, maka dia tidak akan diberkahi. Jadi walaupun dia katanya mau ke ayahnya, ziarah ke pemakaman itu harus ke faqih muqaddam dulu. Kalau dia ke makam ayahnya dulu, tidak akan diterima doanya. Padahal di sekitar pemakaman itu ada pemakaman dari zaman dulu, pemakaman para sahabat Nabi, tapi sama sekali mereka tidak jual. Yang dijual adalah hanya keluarga mereka sendiri. Iya, sahabat Nabi aja gitu. Coba di abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 Hijriah, di mana ketika itu Ali Qoli Qasam ada, di mana ketika Muhammad Shahib Mirbat ada, di mana ketika Faqih Muqaddam ada pada abad ke-7, itu di sana itu ulama banyak sekali yang ditulis dalam kitab Tabaqat Fuqaha il-Yaman. Terverifikasi ada orang 2 syahid di Tarim, kemudian diverifikasi yang ulama-ulama besar di sana, tapi tidak ada satupun keluarga Ba'lawi yang tahunnya sama dengan tahun yang ada di dalam kitab-kitab itu yang ditulis oleh para sejarawan. Banyak sejarawan itu, ada Al-Kamil fi Tarikh, ada Al-Iklil orang Yaman Al-Hamadani, ada As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Banyak nama ulama di Tarim yang disebutkan, tapi teu aya ora ono siji-siji aja keluarga Balawi itu yang dicatat. Bagaimana itu? Kenapa tidak dicatat? Apakah mereka itu ngumpet, mungkin punya ilmu halibunan? Bukan. Karena memang mereka tidak ada di sana ketika itu. Mereka mengaku berhijrah di abad keempat, 317 Hijriah. Tapi sebenarnya mereka itu hijrah ke situ itu pada abad ke-6. 500-an Hijriah. Mereka belum menjadi siapa-siapa, kemudian membangun otoritas di sana dengan mimpi-mimpi di abad 9 bahwa Nabi Muhammad SAW telah datang kepada seorang ulama, kemudian menitipkan Ba'lawi ini kepada seluruh orang-orang Hadramaut. Siapa yang mencintainya sama dengan mencintaiku,
Siapa yang tidak mencintainya sama dengan tidak mencintai. Lama-lama orang-orang as-sufaha itu kemudian masuk ke dalam relung hati. Kenapa? Karena tiap hari, tiap waktu terus diglorifikasi. Masuk ke dalam alam bawah sadar. Ini yang akan terjadi kalau umpamanya nanti kita masyarakat Tulungagung, masyarakat Nusantara tidak mempunyai kepedulian terhadap sejarah kita. Kemuliaan orang-orang Jawa yang menurut sebagian para tokoh-tokoh itu Atlantis itu ada di kita. Yang disebut Aristoteles zaman dulu bahwa negeri yang mawaddah, baldatun tohibatun warabun ghafur, itu kerajaan Atlantis yang hilang itu menurut sebagian para pakar itu ada di Jawa. Wallahu a'lam, benar apa tidaknya itu memerlukan kajian khusus. Kemudian yang nyata saja yang masih ada bukti arkeologis dari Borobudur, Prambanan, di Klaten itu banyak candi-candi. Ini bisa jadi nanti ini bukan candi, ini sebenarnya adalah tempat khalwatnya Syekh Al-Habib Faqih Muqaddam. Bisa begitu. Buktinya di Gunung Kawi sekarang ada makam Utsman bin Yahya. Di atas situs Mojokerto ada makam Habib. Ini nanti mau dikatakan bahwa sebenarnya Habib ini ada sejak Gajah Mada. Gajah Mada ini marganya Al-Jufri. Bisa jadi ya. Lah buktinya mereka sudah pinter bikin makam di atas situs Mojokerto. Coba lihat itu. Ada 2 makam Habib di situs Mojokerto. Berarti ini para habaib sejak Majapahit sudah ada di sini. Salah itu para sejarawan. Profesor Dr. Jajat Burhanuddin. Kemudian siapa lagi itu? Profesor Azumardi Azra yang mengatakan bahwa mereka datang 1880 secara masif, walaupun sebelumnya ada beberapa, tapi masifnya itu 1880 sampai 1942-43 sebelum kedatangan Jepang. Ini nanti akan berubah bahwa sebenarnya mereka ini datang ketika Gajah Mada itu sumpah palapa. Gajah Mada itu marganya Al-Jufri, hayam muruknya Ba'bud. Bisa jadi ya. Lalu sekarang Pangeran Diponegoro 4 ya pangkat ininya marganya. Kata keluarga Ba'bud. Bahkan yang ngomong bukan hanya kayak Bahar Smith yang gak sekolah, yang gak mondok. Profesor itu yang waktu di Rabi Talawiyah, seorang profesor perempuan itu ngomong yang sama, bahwa ada upaya membelokkan sejarah Pangeran Diponegoro, kata dia. Pangeran Diponegoro itu dulunya mancung. Sekarang ini katanya dilukis seperti pesek. Ini kan penghinaan. Bahwa kata orang Jawa itu pesek, padahal makan iya. Lah kita, kata saya, ini berarti ini bukan hanya orang-orang bodohnya. Sekelas profesor ngomong sama. Saya tadinya nggak terlalu percaya, masa iya sih, masa iya mereka bodoh sekali ngaku-ngakuin Pangeran Diponegoro yang sudah jelas dia adalah turunan Hamengkubuwono, sudah jelas dia adalah orang Jawa asli yang kemudian turun ke gelanggang peperangan untuk mengusir penjajah. Masa iya mereka itu tidak berpikir kalau Pangeran Diponegoro sebagai seorang tokoh itu pasti ditulis kekancingannya, disaksikan oleh orang-orang pada zamannya. Kok tiba-tiba jadi Ba'bud? Kata bin Yahya, ini bin Yahya sebenarnya. Jadi mereka juga ada saling saling berebut, saling kompetisi untuk mereka secara keseluruhan Ba'lawi ini menginginkan Ba'lawi di atas segala suku yang ada di Indonesia, tapi di antara mereka sendiri sama-sama Ba'lawi ada kompetisi itu juga agar yang bin Yahya perannya bin Yahya lebih hebat, ini yang Ba'bud perannya Ba'bud lebih hebat, yang Assegaf perannya Assegaf lebih hebat. Ini sepertinya ada itu, dan ini perlu dijawab.
Kata Rabita Alawiyah, makam palsu itu tidak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah. Kalau tidak ada kaitan begini dong. Kan Rabita Alawiyah itu pencatat marga-marga Ba'lawi. Silsilahnya dicatat. Kalau ada makam palsu yang diasosiasikan Ba'lawi, terjunin dong oleh Rabita Alawiyah. Coba lihat di sana. Siapa itu yang namanya Ba'lawi itu di sana? Siapa bin siapa? Lalu lihat di Rabita Alawiyah di catatannya ada nggak nama itu? Kalau tidak terverifikasi berarti itu makam palsu. Hancurkan. Harusnya begitu Rabita Alawiyah. Jangan itu nggak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah, nggak ada kaitan dengan Rabita Alawiyah. Kalau bertanggung jawab kepada marganya Ba'lawi, maka Rabita Alawiyah setiap ada laporan informasi ada makam palsu yang ada nama Ba'lawinya, langsung dia terjunin tim. Nah kemudian dia laporan pres bahwa setelah kami verifikasi yang mengaku namanya adalah Habib Saleh bin Yahya itu tidak ada namanya dan tidak terverifikasi secara ilmu nasab, dia bukan Ba'lawi dan itu diduga makam palsu. Harusnya begitu membantu masyarakat Nusantara agar apa, sejarah kita murni dan konsekuen sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu, untuk kita jadikan sebagai ibrah di hari ini untuk menatap masa depan yang lebih cerah untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Kenapa kau tidak melihat di catatannya? Apakah itu palsu ataupun bagaimana? Jika itu palsu, silakan dibongkar. Waduh. Ini sebuah kritikan yang cukup menohok bagi saya. Ya, dilihat di catatannya. Apakah ia merupakan dari bagiannya? Apakah orangnya betul-betul ada? Atau tempatnya memang di situ? Ya, kalau bukan di situ ataupun orangnya tidak ada, diurusin, bongkar. Nah, jadi kalau memakai bahasa saya sih, ya seperti itu ya. Jika saya paham terkait ya makam-makam yang pada saat ini ramai, ya hendaknya begitu. Ini merupakan sebuah kritikan yang bagi saya cukup luar biasa, ya, dan perlu untuk kalian pahami. Ya, saya sepakat dengan ungkapan Kiai Imad ini ya terkait makam ini ya. Karena memang ya perlu dicek, ya, karena katanya ia sebagai pencatat ya dari Habib-Habib ya. Betulkah ia Habib ya? Betulkah ia keluarganya? Apakah ia ada ya atau bagaimana? Dilihat. Nah, ini sangat mengejutkan saudaraku ya terkait kritikan ini. Dan untuk yang lainnya seputar Kiai Imad ketika berbicara Kiai Idrus Romli ya ketika memberikan kritikan. Ini luar biasa menohok lah bagi saya. Berapa? 180 derajat atau berapa itu? Ungkapannya. Nah, insya Allah teman-teman sudah memahaminya ya dari narasi yang telah dikemukakan oleh Kiai Imad tersebut. Dan terkait orang yang masih husnudon, ya, padahal sejarahnya sudah, ya itulah ya, sudah kita dengarkan ya ungkapan Kiai Imad yang cukup mengejutkan terkait itu. Apakah Anda masih husnudon? Masih tetap husnudon? Terlalu banyak keanehan-keanehan ya yang sudah kita saksikan di sosial media ini. Terlalu banyak. Gus Aziz sering sekali membongkar tentang tindakan ataupun tentang karomah lah ya, yang kalau dilihat cukup mengejutkan sekali. Apakah itu masih kurang cukup? Ya. Dan mengenai tesis Kiai Imad juga, apakah itu kurang cukup untuk saudaraku sekalian? Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya jika ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya Al-Fakir atau Official, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.